ya minimal sholat berjamaah bersama kan, dekat dengan masjid. Apalagi kita sekarang sudah ada warung silaturahim. Iya. Nah, bisa dimanfaatkan di situ. Bisa ngobrol, tukar diskusi, sharing-sharing ya, sehingga tidak banyak memainkan HP, kemudian menyendiri di rumah di kamar kan, sehingga terpengaruh dengan yang hal-hal yang negatif gitu. Takwa Muples, menyamai takwa untuk Islam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam serangkaian acara kita pada hari ini. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Takwa Muples, hari ini kita kedatangan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Kepala KUA Kecamatan Medan Perjuangan, yaitu Bapak Haji Ramlan SAGMA. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi tentang bimbingan remaja di usia sekolah. Gimana menurut Bapak, apa sih makna dari bimbingan remaja di usia sekolah itu Pak? Coba bisa Bapak terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Takwa Muples channel Masjid Takwa Muhammadiyah Kampung Dadap dan Ananda Rehan. Ya, sehat Ananda Rehan kan? Alhamdulillah sehat Pak. Mungkin ganteng aja Bapak tengoknya. Amin, amin. Jadi terkait tentang apa itu BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Ini kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Ini oleh Kepdirjen nomor 1012 dan Undang-Undang nomor 16 2019. Ini tujuannya adalah memberikan bimbingan kepada remaja-remaja usia sekolah yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menjauhkan remaja-remaja usia sekolah ini dari kenakalan-kenakalan remaja yang sekarang banyak terjadi. Di antaranya narkoba, ya kan? Sekarang kan banyak tuh kenakalan remaja. Narkoba, anak-anak sekolah terlibat narkoba, kemudian judi online, kemudian mabuk-mabukan, kemudian seks bebas. Nah, makanya Kementerian Agama punya program kegiatan ini yang mana sasarannya adalah remaja-remaja usia sekolah. Diharapkan ini mereka ini kan sebagai generasi yang membawa Indonesia lebih baik, sebagaimana program Bapak Presiden kita ya, Indonesia Emas ya 2045. Jadi Kementerian Agama dalam hal ini melaksanakan program bimbingan remaja usia sekolah, yang mana dengan kegiatan ini diharapkan remaja-remaja bisa berprestasi, menggapai cita-cita dan terhindar dari yang namanya kenakalan remaja. Oke, menurut Bapak nih tentang pandangan seksual di remaja, apa keterkaitannya termasuk dengan pernikahan di usia dini? Apakah itu termasuk nggak Pak? Termasuk. Karena memang sekarang faktor pengaruh dari gadget ini ya, ini luar biasa ya. Anak-anak masih SD terkadang sudah melihat tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton. Ya, apalagi anak-anak SMP, SMA. Makanya dengan kegiatan ini tentunya diharapkan anak-anak atau remaja-remaja ini arahnya lebih ke positif. Ya. Adapun materi dan kegiatan yang diprogramkan dalam kegiatan BRUS ini, yang pertama sekali itu adalah masalah akhlak, ya, masalah tauhid,
masalah sosial ya, sehingga lebih banyak beraktivitas lah dengan sesama teman-teman ya untuk mengarahkan lebih baik lagi, sehingga eh, untuk kenakalan-kenakalan remaja yang sifatnya seksual kemudian bisa berpengaruh terhadap pernikahan dini itu bisa dihindarkan. Karena kalau sudah terjerumus kepada pernikahan dini ini nanti banyak konsekuensinya. Benar tuh Pak. Ya, apa yang diharapkan ya cita-cita akan bisa gagal. Kemudian saat-saat yang harusnya dia belajar, saat-saat yang harusnya dia bermain-main, malah memomong anak kan gitu. Nah, jadi dengan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah ini digalakkan oleh setiap KUA. Nanti akan berkoordinasi dengan penyuluh, mereka akan mendatangi sekolah-sekolah ya untuk melakukan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah ini. Jadi gitu. Dan di dalam putusan Tarji Muhammadiyah juga itu sudah dimuat dalam jilid 3. Itu tentang bagaimana membina keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah itu bisa didapatkan, bisa diraih dari beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah melakukan pembinaan pendidikan agama kepada generasi-generasi muda. Gitu. Itu dia. Kita masuk ke seksi pertanyaan berikutnya Pak. Siap. Oke. Kita masuk ke pertanyaan, apa sih yang sudah dibuat pimpinan cabang Muhammadiyah Kampung Dadap Medan ini, terutama dalam perkembangan saat ini, Pak? Ya, pimpinan Muhammadiyah cabang Kampung Dadap Medan dalam mengawasi atau dalam membina generasi-generasi muda ini banyak ya, terutama sekali kita sudah bergerak membuat pengajian, pengajian untuk generasi-generasi muda, pengajian IPM, kemudian pengajian NA, Nasihatul Aisyah, kemudian pengajian pimpinan cabang Aisyah, pengajian Muhammadiyah, yang ini rutinitas terus berkelanjutan setiap Jumat malam, kemudian Ahad pagi, kemudian ada lagi khusus pengajian dari anak-anak IPM kan, anak-anak NA setiap hari Ahad. Per minggu gitu atau gimana tuh Pak? Iya. Rutinitas terus. Kalau pandangan Bapak untuk pemuda-pemuda sekarang nih yang mau jadi kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah selanjutnya, apa nih Pak? Ya, pandangan saya banyak ya generasi-generasi muda yang ada di Muhammadiyah cabang Kampung Dadap ini. Ini Ananda Rehan sebagai yang aktif di IPM, saya berharap terus mengajak mereka untuk ya minimal sholat berjamaah bersama kan, dekat dengan masjid. Apalagi kita sekarang sudah ada warung silaturahim. Nah, bisa dimanfaatkan di situ. Bisa ngobrol, tukar diskusi, sharing-sharing ya, sehingga tidak banyak memainkan HP kemudian menyendiri di rumah di kamar kan, sehingga terpengaruh dengan yang hal-hal yang negatif gitu. Boleh nih teman-teman kalau mau mampir ke warung silaturahmi? Boleh, silakan. Umum kan Pak? Umum. Iya. Umum. Jadi memang sengaja itu dibuat untuk jemaah. Satu, kemudian untuk generasi-generasi muda. Ya, untuk menyempurnakan komunikasi. Daripada nanti mereka nongkrong-nongkrongnya di luar, ya kan? Begitu azan sholatnya tinggal. Tapi kalau nongkrong di warung silaturahim punya masjid kan, begitu azan, ayo naik kita sholat berjamaah. Siap sholat, teh, ngopi, gitu kan. Gitu. Iya. Oke Pak, ini pertanyaan ketiga nih Pak. Harapan Bapak untuk generasi selanjutnya, apa itu Pak? Harapan saya kepada remaja-remaja terusus dalam yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang pertama sekali tetap komitmen dan tetap semangat dan istiqomah untuk menjadi kader-kader Muhammadiyah di masa yang akan datang. Jangan pernah patah semangat kalau dikritik dan jangan besar kepala kalau dipuji. Ya, nah, tetap semangat. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu jangan pernah tinggal. Kemudian taat kepada Allah, tanamkan di dalam hati kalian rasa takut kepada Allah. Itu yang penting. Jadi ketika seorang remaja
ada tertanam di dalam hatinya kepada Allah, walaupun orang tua nggak lihat, ya kan? Tapi Allah lihat. Allah lihat. Ya, jangan berbuat baik kepada orang tua itu ketika dilihat sama orang tua, gitu. Tapi begitu orang tua nggak lihat, udah bebas. Nah, jangan seperti itu. Jadi ketika tertanam di dalam hati rasa takut kepada Allah, maka insya Allah generasi-generasi ini akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga terhindar dari yang namanya kenakalan remaja. Kemudian yang berikutnya, tetap dekatkan diri dengan masjid ya, sholat berjamaah, bergabung dengan komunitas-komunitas yang dengan yang aktif di masjid, hadir dalam pengajian, dan terus semangat ya, tetap istiqomah. Gitu. Seneng nggak Pak melihat anak-anak sekarang gitu ya, terkhususnya di lingkungan Kampung Dadap nih, apalagi Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya yang sedang menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi ataupun ruang lingkup baru di sini. Menurut Bapak itu seneng nggak Pak? Ya, secara pribadi tentu kami sangat merasa bangga, senang kepada Ananda sekalian. Hanya saja catatannya ini buat Ananda sekalian ya, dalam berorganisasi tentu ini yang selalu saya ingatkan ini. Jaga batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi antara laki-laki perempuan, ayo jaga jarak. Ya, jangan dekat-dekat. Kalaupun ngomong ya ngomong sewajarnya saja. Nah, kalau waktu ada COVID kemarin itu kan saya senang sebenarnya. Jadi jaga jarak itu berlaku ya. Jadi untuk sekarang juga saya mengharapkan untuk terhindar dari kenakalan remaja tadi, seks bebas dan lain sebagainya, dalam bergaul coba dijaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya, jaga batasan. Tentu saya sangat bangga kepada kalian semua. Terus buat bangga kami ya di pimpinan cabang Muhammadiyah Kampung Dadap ini, sehingga nanti insya Allah kalau kalian jadi anak yang sukses tentunya di masa depan, kami juga akan merasa sangat bahagia. Yuk mending ikut organisasi kan daripada ikut yang lain-lain kan. Mantap soalnya kan. Oke, tidak terasa Sobat Takwamu Plus Channel, kita sudah berada di penghujung acara, yaitu di akhir acara. Saya Rehan dari Pangalila sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramlan yang sudah mau turut berdiskusi tentang pengembangan lah remaja ya di usia sekarang Pak. Mungkin saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studio Podcast Takwamu Plus, menyamai takwa untuk Islam yang berkembang.